Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 31 di bulan Mei 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di luar sana ya, jika kalian berada di tempat keramaian. Karena ada banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini untuk data dari coin market cap ya, menunjukkan penurunan meskipun tipis di 0,31% guys. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin masih mengalami penurunan di 1,3% guys. Kemudian untuk Ethereum juga masih merah di 1,03%, BNB merah juga di 1,4%. XRP ini kalau kita lihat ya dari kemarin ini mengalami kenaikan terus ya. Terlihat di sini untuk seminggu ke belakang XRP ini mengalami kenaikan di 12,5% guys. Nah, ini menunjukkan bahwa optimisme dari para analis ya bahwa XRP ini untuk perselisihannya dengan SEC tampaknya sudah mulai terlihat jelas ya akhir episodenya seperti apa. Nanti kita akan coba lihat guys untuk pergerakan grafiknya ya. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk Cardano juga masih merah, Dogecoin, Polygon, Solana juga masih belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan ya. Dan perubahannya di sini untuk altcoin antara 1-2% saja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di chart di sini ya untuk time frame daily-nya. Terlihat di sini untuk close candle kemarin merah dan seperti yang sudah saya prediksi ya. Kalau merah kayak gini biasanya akan ada tekanan jual dan ada kemungkinan juga ya untuk meretest lagi di harga 27.000 atau mungkin di sekitar 27.500 guys. Kalian bisa manfaatin titik-titik tersebut ya untuk mengambil posisi DCA guys. Atau buat kalian yang mungkin sangat konservatif sekali ya, kalian bisa ambil di harga support 26.000 atau di harga 25.000 guys jika kalian benar-benar konservatif. Jadi untuk sementara belum ada pergerakan yang signifikan ya dari Bitcoin. Tampaknya pasar juga masih menunggu. Nanti kita akan update lagi guys untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa XRP seperti yang terlihat dalam grafik di sini untuk time frame daily-nya dalam waktu beberapa minggu bahkan bisa dibilang tuh sekitar 1 bulanan ini ya mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Kalau kita lihat di sini dari MA 200 setelah tersentuh kemarin ya untuk resistennya itu mengalami kenaikan terus guys sehingga sekarang sudah di posisi $0,5. Nah, ini menarik ya. Dan hal ini tentu saja memicu berbagai aktivitas yang terjadi di XRP guys. Seperti yang kita lansir di harian You.Today di mana di sini diinformasikan bahwa jaringan XRP ini mengalami aktivitas untuk alamat ataupun address dari wallet ya. Ini mengalami sejarah baru ya selama 2 hari berturut-turut ini guys. Jadi jaringan XRP telah mencatat 2 lonjakan aktivitas alamat tertinggi dalam sejarahnya selama 2 hari berturut-turut menurut platform analisis blockchain Santiment. Data menunjukkan pemisahan ringan 4% dari paket altcoin lainnya mengisyaratkan kemungkinan kenaikan untuk XRP jika mengikuti tren yang sama dengan lonjakan aktivitas yang dialaminya ya pada 18 Maret kemarin guys. Pada kesempatan itu harga XRP menguat secara signifikan dalam beberapa minggu ya setelah lonjakan aktivitas alamatnya guys. XRP saat ini berada di harga $0,5 ya, naik 4,2% pada hari itu dan menunjukkan pertumbuhan 7,8% yang kuat dalam seminggu ini guys. Bahkan kalau kita lihat update-nya itu sudah naik 12% guys dalam 1 minggu. Pemisahan ringan ini dan aktivitas alamat yang meningkat selama beberapa hari berturut-turut menunjukkan bahwa XRP mungkin bersiap ya untuk penembusan yang lebih menentukan guys karena perilakunya menyimpang dari tren pasar kripto yang lebih luas guys. Jadi yang lain itu pada merah tapi XRP ini malah hijau sendiri ya. Misalnya ya Bitcoin dan Ethereum, 2 mata uang kripto terbesar ini berdasarkan kapitalisasi pasar telah mengalami pergerakan yang relatif datar ya atau sideways atau bahkan bisa dibilang negatif ya selama seminggu terakhir ini guys. Lonjakan aktivitas selamat historis ini terjadi pada saat meningkatnya perhatian terhadap Ripple dan juga XRP. Perusahaan ini telah terlibat dalam gugatan profil tinggi dengan Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC atas klasifikasi XRP sebagai sekuritas guys.
Namun ya, CEO jadi Ripple ini yaitu Brett Garlinghouse baru-baru ini mengisyaratkan bahwa kasus ini dapat diselesaikan dalam beberapa minggu dan menawarkan pandangan positif yang mungkin telah memacu beberapa aktivitas jaringan yang meningkat guys. Resolusi gugatan SEC dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk prospek XRP dan menghilangkan ketidakpastian tentang status regulasi dan berpotensi mengarah pada peningkatan adopsi guys. Ini keren banget ya bagi XRP. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa. Dan dari harian Daily Hodl ya, masih berhubungan dengan XRP. Di sini diinformasikan bahwa FOMO pada XRP ini akan terjadi guys setelah harga dari XRP ini bisa menembus ya atau mencapai $2 guys. Ini menurut pengacara dari pendukung Ripple ya, yaitu John Dayton. Jadi seorang pengacara yang mendukung Ripple Labs dalam gugatan XRP dengan Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC mengatakan bahwa para pedagang akan segera mengalami rasa takut ketinggalan ya atau FOMO setelah XRP mencapai harga $2 guys. Mitra pelaksana firma hukum Dayton yaitu John Dayton berhipotesis bahwa hanya ketika XRP mencapai 5 kali lipat orang ini akan menginginkannya kembali guys. Dayton menawarkan teorinya setelah hakim federal memutuskan untuk menggunakan apa yang disebut pidato Hinman dalam kasus ini. Pada tahun 2018, mantan direktur keuangan korporasi SEC William Hinman memberikan pidato yang mengatakan bahwa Ethereum bukanlah sekuritas. Ripple berpendapat bahwa pidato Hinman adalah bukti bahwa SEC tidak memiliki dasar untuk klaimnya bahwa XRP adalah sekuritas juga. Pada Mei 2023, seorang hakim federal memerintahkan SEC untuk merilis email tersebut dan John Dayton mengatakan bahwa ini bisa menjadi titik balik yang sangat besar untuk kasus ini guys. Inilah yang secara praktis dapat saya jamin. Jika pidato Hinman telah disaring atau dibersihkan atau disetujui oleh kantor etika SEC, kami akan mendengarnya sejak lama. Bisa mengatakan bahwa kepala etika telah membersihkan pidato saya dan menjadi pepatah yang bisa membuat saya bebas dari penjara, kata Dayton. Minggu lalu, Dayton juga mengatakan bahwa oposisi Ripple mengutip email SEC tentang adanya alasan yang masuk akal untuk tidak percaya ya bahwa XRP memenuhi semua faktor tes Howey. Kata Dayton ya dalam email tersebut bahwa SEC ingin semua persyaratan staf SEC disunting dan tampaknya mereka semua melakukannya. Hal ini menunjukkan ya kepada saya bahwa pernyataan tentang XRP yang tidak memenuhi Howey bukan kutipan langsung dari pejabat senior SEC. Jika tidak, pernyataan itu akan dibantah. Saya telah menyimpulkan bahwa pernyataan itu dibuat oleh pelaku pasar yang independen dari Ripple, bukan SEC, tetapi direferensikan oleh seorang di email Hinman. Atau email pihak ketiga diteruskan ke Hinman atau grup email yang mendiskusikan pidato tersebut. Saya selalu ingin komentar saya didasarkan pada fakta, jadi saya membuat klarifikasi ini. Meskipun ini bukan kutipan langsung dari seorang pejabat SEC, namun tetap saja ini sangat merusak karena menunjukkan bahwa XRP telah didiskusikan. Seseorang di SEC menyebarkan opini XRP ini ke grup email karena suatu alasan guys. Jadi semakin menarik mengikuti perkembangan dari perselisihan XRP dengan SEC ini guys, karena apapun yang terjadi, keputusan yang akan diambil ini akan sangat mempengaruhi dunia kripto pada umumnya ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang mirip ya seperti SEC ini guys. Jadi apapun hasilnya ini akan mewakili project-project kripto yang mirip dengan XRP ini guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Blockworks dan di sini diinformasikan bahwa Bybit guys ini telah meninggalkan Kanada, tetapi tidak semua bursa meninggalkannya. Jadi Bybit mengutip perkembangan regulasi baru-baru ini sebagai salah satu alasannya untuk keluar dari negara Amerika Utara guys. Dalam postingan blog hari Selasa ya, Bybit mengatakan kepada warga Kanada bahwa pada hari Rabu 31 Mei, entitas tersebut tidak akan dapat membuka akun di platformnya. Selanjutnya, pengguna Bybit Kanada yang ada tidak akan lagi dapat melakukan penyetoran atau perdagangan setelah 31 Juli. Bybit menyarankan ya para pengguna tersebut untuk menutup posisi mereka pada 30 September. Setelah itu mereka akan dilikuidasi guys. Ini terjadi ya ketika banyak sekali pertukaran kripto lainnya yang meninggalkan Kanada karena lingkungan regulasi di negara tersebut guys. Keluarnya beberapa bursa yang terkenal hingga saat ini termasuk Binance, OKX, Paxos, DYDX dan juga Bittrex. Sebagian besar bertepatan dengan administrator sekuritas Kanada yang mendesak platform perdagangan kripto untuk memulai proses pendaftaran dengan mereka atau menghentikan operasi. Di bawah usaha praregistrasi CSA,
perusahaan harus menyetujui ya pemisahan dalam penyimpanan kripto, dan mereka harus memiliki kepala petugas kepatuhan sebagai staf. Mereka juga harus menghilangkan perdagangan dengan leverage dan tidak mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan atau menyimpan stablecoin. Banyak perusahaan yang belum terdaftar di negara bagian tersebut telah memutuskan untuk tidak memenuhi persyaratan tersebut, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret kemarin dan meninggalkan negara tersebut, guys. Namun tidak semua bursa mengikuti jalan yang sama ya, dan beberapa di antaranya berkomitmen untuk berhasil di pasar Kanada yang terregulasi ini, guys. Contohnya seperti Coinbase, mereka menginginkan bagian dari pendapatan kripto di Kanada ya, yang diharapkan sekitar 1,42 miliar dolar pada tahun 2023 ya. Ini menurut Statista. Dan Coinbase ini menandatangani pra pendaftaran atau PRU pada 24 Maret dan berjanji untuk bekerjasama dengan regulator Kanada untuk membangun kerangka kerja regulasi yang kuat, guys. Dan sejak itu Coinbase terus memberikan pujian yang berlebihan ya terhadap regulator Kanada. Misalnya Nana Murugesan, wakil presiden Coinbase untuk pengembangan internasional dan bisnis, mengatakan kepada CoinDesk pada 19 Mei bahwa pendekatan Kanada jauh lebih baik daripada Amerika karena di Amerika peraturannya itu tidak jelas, katanya, guys. Kemudian untuk Kraken ya, seperti Coinbase juga, Kraken ini tidak puas dengan meninggalkan pasar Kanada juga. Pada tanggal 30 Maret, Kraken mengumumkan bahwa mereka juga telah mengajukan PRU kepada regulator. Dalam siaran persnya, Kraken menunjuk ke survei OSC dari Oktober 2022 yang menemukan bahwa 31% orang Kanada ini berencana untuk membeli aset kripto di tahun depan. Meskipun survei tersebut juga menunjukkan bahwa hampir setengahnya tidak berencana untuk membeli kripto apapun dalam 12 bulan ke depan. Gemini adalah bursa kripto lain yang berbasis di Amerika Serikat yang telah mengajukan PRU ke CSE. Kemudian ada BitBuy yang merupakan salah satu bursa kripto teratas di Kanada dan berbasis di negara tersebut, sehingga berada di bawah payung peraturan lebih awal daripada Coinbase, Kraken, dan juga Gemini. Kemudian BitBuy ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan platform perdagangan pertama yang menjadi pasar kripto terregulasi ya, dan dealer terbatas di Kanada, guys. Kemudian ada SegPay, pertukaran kripto yang berbasis di Montreal, Kanada, ini mengajukan PRU ke CSE pada 24 Maret seperti banyak lainnya dalam daftar ini. Dan SegPay ini juga men-tweet pada hari Selasa bahwa sekarang ini adalah pertukaran yang diatur di Kanada, guys. Jadi Komisi Sekuritas Ontario telah mendaftarkan SegPay ini sebagai salah satu dari sejumlah perusahaan yang diizinkan untuk menawarkan produk kripto kepada penduduk di Ontario. Yang lainnya termasuk Fidelity Digital Asset, Coinsquare, dan juga Newton Crypto, guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Bank Sentral Hong Kong dan juga UEA ini berkolaborasi, guys, dalam aturan kripto dan pengembangan fintech. Nah, ini menarik juga ya. Jadi kedua bank sentral ini bertujuan untuk menyelaraskan sektor layanan keuangan mereka dan mengatakan bahwa keduanya ini memiliki banyak kekuatan yang saling melengkapi, katanya. Bank Sentral Hong Kong dan juga Uni Emirat Arab Central Bank ingin berkolaborasi ya dalam hal peraturan mata uang kripto dan pengembangan teknologi keuangan. Pada tanggal 30 Mei, Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan bahwa mereka bertemu dengan mitranya ya di Bank Sentral Uni Emirat Arab atau CBUAE, dan keduanya sepakat untuk memperkuat kerjasama ya dalam peraturan dan pengembangan aset virtual. Kedua bank sentral ini juga berjanji untuk memfasilitasi diskusi tentang inisiatif pengembangan fintech bersama dan upaya berbagai pengetahuan dengan pusat inovasi di masing-masing wilayah. Infrastruktur keuangan dan konektivitas pasar keuangan antara kedua yurisdiksi juga dicatat sebagai poin-poin penting yang akan dibahas. Gubernur dari CBUAE yaitu HE Khalid Muhammad Balama mengatakan bahwa ia mengantisipasi hubungan dengan HKMA akan terus berlanjut dan berjangka panjang. Kepala Eksekutif HKMA Eddie Yue mengatakan bahwa hubungan ini akan menguntungkan kedua yurisdiksi secara ekonomi karena mereka memiliki banyak kekuatan yang saling melengkapi dan kepentingannya bersama. Setelah pertemuan tersebut, kedua bank sentral mengadakan seminar untuk para eksekutif senior dari bank-bank di Hong Kong dan juga UEA. Seminar ini membahas berbagai topik termasuk bagaimana penyelesaian perdagangan lintas batas dapat ditingkatkan dan mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan UEA dapat memanfaatkan platform infrastruktur keuangan Hong Kong untuk mendapatkan akses ke pasar Asia dan China. Kolaborasi ini terjadi karena Komisi Sekuritas dan juga Futures Hong Kong atau SFC mengizinkan penyedia layanan aset virtual atau VASP untuk melayani investor retail di Hong Kong mulai 1 Juni mendatang. Sementara itu pada 30 Mei, Kepala Keuangan Hong Kong yaitu Christopher Hui
mengatakan kepada AFP bahwa kota tersebut telah mengizinkan investor retail untuk memperdagangkan kripto di bawah rezim peraturan baru karena aset virtual akan tetap ada. Hui juga mengklaim bahwa manfaat menggunakan mata uang kripto lebih besar ya daripada resikonya. Beberapa bursa mata uang kripto telah mengajukan aplikasi untuk memiliki layanan perdagangan kripto khusus Hong Kong sejak SFC mengumumkan proses aplikasi, termasuk CoinEx, Huobi, dan juga OKX. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Hong Kong dan juga UAE ini guys. Dan kita tunggu aja inovasi-inovasi apa lagi ataupun gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh negara-negara Hong Kong, UAE, kemudian BRICS dan beberapa negara Asia yang sangat positif banget ya dengan kripto ini. Karena hal ini akan cukup membuat potensi ya dari adopsi kripto kedepannya ini akan semakin masif guys. Ini akan keren banget. Jadi seperti biasa kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.